Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Onedu, selamat datang di One Edu Channel. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang hukum Newton tentang gravitasi. Tiap-tiap partikel di alam semesta ini selalu menarik partikel dengan gaya yang disebut dengan gaya gravitasi. Yang akan kita bahas yang pertama adalah gaya gravitasi antar partikel. Misalkan ada dua benda, kita beri simbol M1 dan M2 yang terpisah sejauh R. Maka kedua massa benda tersebut akan mengalami gaya gravitasi. Nilai gaya gravitasi besarnya sebanding dengan perkalian dua massa dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Atau dapat kita rumuskan dengan F sama dengan G dikali M1 kali M2 dibagi dengan R pangkat 2. Dengan keterangan M1 dan M2 menyatakan massa masing-masing bendanya, R menyatakan jarak antara dua benda, dan G adalah konstanta gravitasi dengan besar 6,67 kali 10 pangkat min 11 Newton meter pangkat 2 per kilogram pangkat 2. Contoh soal yang pertama, ada dua benda masing-masing bermassa 9 kg dan 16 kg yang terpisah sejauh 3 meter. Jika konstanta gravitasi besarnya 6,6 kali 10 pangkat min 11 Newton meter pangkat 2 per kilogram pangkat 2. Maka besar gaya gravitasi adalah yang pertama disebutkan bahwa diketahui M1 9 kg, M2 16 kg, dan jarak pisah keduanya adalah 3 meter. Dengan nilai konstanta gravitasi sebesar 6,6 kali 10 pangkat min 11 Nm pangkat 2 per kilogram pangkat 2. Yang dicari, tentukan besar gaya gravitasi. Cara jawabnya, kita menggunakan persamaan F sama dengan G kali M1 kali M2 dibagi dengan R pangkat 2. Kita masukkan nilainya, 6,6 kali 10 pangkat min 11 kali 9 dikalikan 16 dibagi dengan 3 pangkat 2. Kita hitung 6,6 kali 10 pangkat min 11 dikali 9. 6,6 kali 10 pangkat min 11 dikali 9 dikali 16 dibagi dengan 9. Maka 9-nya kita coret, lalu kita perkalikan antara 6,6 dikali 16. Maka diperoleh hasil 105,6 kali 10 pangkat min 11 dalam satuan Newton. Oke, sampai sini. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan dalam kolom komentar di video ini. Resultan gaya gravitasi antar partikel. Pada bagian yang pertama adalah kita menentukan resultan 3 partikel yang segaris.
Maka kita perhatikan M1 yang letaknya di sebelah kiri, M2 di tengah-tengah, dan M3 terletak di sebelah kanan. Jarak antara benda 1 dan 2 adalah R12, benda 1, benda 2, dan benda 3 adalah R23. Untuk menentukan, pada soal 3 partikel yang segaris, tahap yang pertama adalah uraikan arah gaya akibat benda 1, benda 2, dan benda 3 pada masing-masing benda tersebut. Yang pertama, benda 1 dan benda 2 arahnya akan timbul gaya yang arah gaya dari M1 menuju ke kanan, kita kasih simbol F12, kemudian dan sebaliknya benda 2 ke arah kiri menuju ke benda 1 dengan simbol 2 ke 1. Benda 1 dipengaruhi oleh benda 3 dengan arah ke kanan. Dari benda 1 kita kasih simbol yaitu F13. Dan dari benda 3 pun arahnya ke arah kiri dengan arah berlawanan, artinya adalah saling tarik-menarik dengan besar gaya sebesar F31. Dan yang terakhir, kita hubungkan antara benda 2 dengan benda 3. Benda 2 akan ditarik oleh benda 3, maka arah gaya dari benda 2 ke arah kanan kita kasih simbol dengan F23. Dan benda 3 ditarik oleh benda 2, maka kita kasih simbol F32. Nah, sekarang kita tentukan besar masing-masing gaya tersebut. Besar gaya pada M1 untuk M1 pada benda 1, arah gaya kedua-duanya searah. Jika searah, maka kita tandakan positif. Berarti F12 ditambah dengan F13. Dengan F12 sebesar G kali M1 kalikan M2 dibagi dengan R12 kuadrat. Dan F13 nilainya adalah dan F13 nilainya adalah G kalikan M1 kali M3 dibagi dengan R13 dikuadratkan. Maka ini merupakan persamaan untuk gaya total yang dialami oleh benda 1 akibat benda 2 dan benda 3. Dan yang kedua, besar gaya pada M2, sekarang kita perhatikan pada benda 2. Di sini ada 2 gaya yang arahnya saling menjauh. Maka jika tidak searah, kita beri tanda negatif untuk yang arahnya ke kiri. Maka besar gaya pada benda 2 akibat benda 1 dan benda 3 yang ke kanan positif, kita kasih tanda F23, yang ke kiri negatif, kita kasih tanda F21. Yang ke kiri negatif, kita beri tanda F21. Seperti biasa, kita uraikan F23 berarti G kalikan M2 kalikan M3 dibagi dengan R23 dikuadratkan, lalu dikurang dengan G kalikan M2 kalikan M1 dibagi dengan R21 dikuadratkan. Nah, ini untuk kedua gaya yang arahnya saling berlawanan, maka diberi tanda negatif. Dan yang ketiga dengan arah yang sama, yaitu besar gaya pada M3 dengan arah yang sama
maka kita beri tanda positif. Berarti F3 adalah F31 ditambah dengan F32 dan diuraikan, maka diperoleh F3 yaitu G kalikan M3 kalikan M1 dibagi dengan R31 kuadrat ditambah dengan G kalikan M3 kalikan M2 dibagi dengan R32 dikuadratkan. Nah, untuk contoh pada soal yang segaris atau contoh yang kedua, yaitu perhatikan kalimatnya. 3 buah partikel A, B, C dengan massa masing-masing 9 kg, 16 kg, dan 2 kg. Jika jarak antara A dan B 7 meter, kita ilustrasikan massa A yaitu 9 kg, massa B yaitu 16 kg. Pertanyaannya, tentukan letak agar gaya gravitasi di C besarnya sama dengan 0 jika jarak antara A dan B adalah sama dengan 7 meter. Nah, kira-kira di manakah letak dari nilai RC? Tahap yang pertama, triknya adalah letak dari C, yaitu dekat dengan massa yang kecil. Kita kasih simbol jika MA adalah 9 dan MB 16 kilo, maka benda C akan lebih dekat dengan benda A. Kita kasih pemisalan, ini adalah RAC dengan nilai sebesar X, maka sisa dari C ke B, jika jarak totalnya adalah 7 meter, maka jarak antara C ke B sama dengan 7 dikurang X. Maka, yang kedua adalah uraikan arah dari masing-masing gaya gravitasi. C dengan A arahnya saling tarik-menarik, maka di sini akan timbul gaya gravitasi yang mengarah dari C ke A. Lalu kemudian C dengan B, maka akan timbul gaya gravitasi yang saling tarik-menarik. Berarti gaya dari C arahnya ke titik B atau ke massa B dengan simbol FCB. Agar gaya gravitasi di C, maka resultan gaya di C sama dengan 0. Caranya adalah kita uraikan FC-nya. Di sini kita memiliki dua gaya dengan arah saling berlawanan, maka FCB dikurang FCA atau sama dengan FCB sama dengan FCA. Lalu kita masukkan nilai SCB-nya. Kita masukkan nilai FCB-nya yaitu G dikalikan MC kalikan MB dibagi dengan RCB pangkat 2, kemudian FCA berarti G kalikan MC kalikan MA dibagi dengan RCA dikuadratkan. Caranya kita coret nilai yang sama, lalu kita masukkan MB-nya adalah sama dengan 16 kilo dibagi dengan 7 min X dikuadratkan. MA yaitu 9 dibagi dengan X dikuadratkan, lalu kita akarkan kedua-duanya supaya bisa dikeluarkan. Akar 16 adalah 4. Akar 16 adalah 4 dibagi dengan 7 min X sama dengan 3 per X. Lalu kita perkalikan,
maka hasilnya 4X sama dengan 21 min 3X. Atau 7X sama dengan 21, X sama dengan 3 meter. Nah, kesimpulannya adalah X ini sama dengan 3 meter dari massa A dan 7 dikurang 3 atau sama dengan 4 meter dari massa B. Oke, sampai sini. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan dalam kolom komentar di video ini.